Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya memakai kostum seorang hakim, bukan karena saya ingin mengadili atau menghakimi seseorang, tetapi saya mendukung konsep dari tim kreatif yang memberikan tema atau judul tentang peradilan. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan berkat kisah tentang seorang hakim yang unik yang Tuhan pakai. Siapakah hakim tersebut? Daripada kita penasaran, mari kita membaca kisahnya yang tercatat di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hakim ini adalah hakim yang unik. Pencatatannya di Alkitab saja juga unik. Satu perikop hanya terdiri satu ayat saja kisah dari Samgar ini. Nah, Samgar dipilih oleh Tuhan sebagai hakim yang ketiga untuk bangsa Israel. Hakim yang pertama adalah Otniel, hakim yang kedua adalah Ehud, hakim yang ketiga inilah Samgar. Lalu hakim keempat bangsa Israel seorang perempuan namanya Deborah. Nah, nama Samgar bin Anat ini disebut dua kali dalam Alkitab. Yang tadi kita baca pertama, nama Samgar disebut satu kali, lalu yang kali keduanya disebut di dalam puji-pujian oleh hakim Deborah. Kisahnya dicatat di Hakim-Hakim 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ayat ini menggambarkan situasi zaman Samgar memerintah adalah masa-masa yang tidak aman. Dikatakan tadi kafilah tidak ada lagi. Kafilah itu adalah pengembara atau pedagang yang menjual berbagai kebutuhan pokok, dan cara berdagangnya adalah berkeliling berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain. Nah, pada zaman Samgar inilah tidak ada kafilah yang mau berlalu lalang karena keadaan tidak aman, banyak penyamun, banyak penjahat, banyak penjarahan, perampokan, sehingga para kafilah tidak berani menempuh perjalanan. Samgar dipakai oleh Tuhan pada masa-masa yang tidak aman ini. Samgar, kalau arti namanya itu adalah pedang, tetapi Samgar tidak memiliki pedang atau dia tidak memakai pedang. Samgar bukanlah seorang tentara, bukanlah seorang prajurit. Kalau dia seorang tentara atau dia seorang prajurit, tentu yang dipegangnya itu adalah pedang, tombak, perisai, atau panah. Tetapi dia hanyalah seorang petani. Yang dipegang itu adalah tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu itu memang dimiliki oleh seorang petani yang membajak sawah dengan lembu. Tongkat yang sederhana yang kurang lebih panjangnya hanya 2,5 meter. Di satu sisi diikat seperti paku yang besar, gunanya untuk melubangi tanah untuk menanam benih tanaman atau biji-bijian. Lalu yang sisi satunya lagi diikatlah mata pisau, gunanya untuk membersihkan mata bajak yang berlumuran lumpur. Inilah tongkat sederhana di tangan Samgar yang telah menewaskan 600 orang Filistin. Tongkat ini berbicara tentang bimbingan Allah dalam kehidupan umat manusia. Jadi tongkat ini berbicara tentang lambang penyertaan Tuhan.
Pemazmur Daud pernah menyinggung dalam puji-pujiannya. Dia berkata, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Gada Tuhan, tongkat Tuhan, bagi pemazmur Daud itu adalah satu penghiburan baginya. Karena dengan gada Tuhan atau tongkat Tuhan, pemazmur Daud merasakan ada keamanan, ada penyertaan dari Tuhan, ada jaminan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kiranya di kisah Samgar ini membuka mata hati kita tentang penyertaan Tuhan. Samgar adalah manusia biasa-biasa saja. Dia seorang petani yang ditinggikan oleh Tuhan menjadi hakim ketiga untuk bangsa Israel. Apa yang mustahil bagi dunia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mazmur 75 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggi itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Artinya tidak ada kuasa di atas bumi yang dapat membuat seseorang itu menjadi penting. Allah adalah hakim, Dia menentukan siapa yang penting, siapa yang patut diangkat, siapa yang direndahkannya. Samgar manusia biasa diangkat Tuhan menjadi orang penting bagi bangsa Israel. Daud seorang pengembala domba biasa saja yang bersahaja, tetapi Daud diangkat Tuhan, ditinggikan Tuhan menjadi raja untuk bangsa Israel. Bahkan dari garis keturunan Daud lahirlah Sang Juru Selamat, Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Simon yang disebut Petrus juga adalah seorang nelayan yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan pakai kehidupannya menjadi seorang rasul, memenangkan jiwa-jiwa dan mengadakan mujizat-mujizat. Tuhan tidak pernah menciptakan siapapun tanpa menaruh sesuatu yang berharga dan bermanfaat pada diri manusia. Kita telah melihat kisah dari Samgar, kita juga telah melihat manusia-manusia biasa-biasa saja yang Tuhan tinggikan. Bapak Ibu Saudara, sadarilah, setiap kita masing-masing, kita memiliki pribadi yang unik di pemandangan Tuhan, kita memiliki pribadi yang penting di pemandangan Tuhan, dan Tuhan melihat kita ini sangat berharga. Karena di dalam diri kita telah Tuhan tanamkan sesuatu. Tuhan berikan potensi diri kita, kemampuan, Tuhan berikan talenta-talenta untuk kita. Supaya kita menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bermanfaat, berdampak untuk semua orang dan bagi dunia. Kiranya renungan pagi ini dapat memberkati kita semua. Kita menyadari dalam kehidupan kita ada sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan, yang Tuhan pandang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah renungan pagi yang dapat saya bagikan. Ingatlah, Tuhan selalu memandang kita adalah pribadi yang penting baginya. Selamat berkarya, Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat pagi.